Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, ini merupakan video ketiga di mana saya kembali kemudian membahas Habib yang berinisial T ini, yaitu yang hari ini trending di media baik di kanal YouTube maupun di media sosial lainnya terkait dengan perselingkuhan dan kebiadaban dari Habib berinisial T ini yang kemudian melakukan perselingkuhan dengan istri dari tetangganya. Dan menurut kesaksian dari korban dan staf desa bahwa suami dari tetangga ini kemudian adalah orang yang selama ini memfasilitasi beliau di beberapa kegiatannya di majelis sholawat yang diadakan di lingkungan di mana Habib ini yang dia tinggal. Nah, orang korban ini kemudian adalah orang yang paling berjasa dan paling membantu Habib berinisial T ini dalam majelis sholawatnya, yang kemudian mempublikasikan dia baik di Facebook maupun di kanal-kanal YouTube yang dilakukan dan merupakan kanal YouTube dari suami dari korban ini. Jadi ini adalah kebiadaban dan perbuatan yang tidak pantas kemudian mendapatkan ampunan, dan bahkan kasus ini kemudian harus terus kita kawal dan ditrendingkan, kita viralkan supaya kasus ini sampai kepada ranah hukum dan Habib berinisial T ini kemudian dipolisikan dan mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatan yang dilakukannya. Nah, terkait dengan itu, beberapa kesaksian dan telah kita saksikan pada video sebelumnya bahwa kemudian suami dari korban ini itu bernama Marga dan telah memberikan kesaksian, dan kali ini kita akan menampilkan kesaksian oleh staf desa atau orang yang kemudian memfasilitasi dan memediasi perkara ini sehingga perkara ini sampai kemudian pada proses pelaporan di Polsek setempat. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan kesaksian dari staf desa berikut ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu, saya Dede Gunawan sebagai aparatur pemerintah Desa Pemburan Wetan, sebagai kasih kesejahteraan, kalau di sini biasanya disebut Pak Ketip, yang mengurusi tentang masalah rumah tangga dan kematian serta sosial, tupoksi saya. Kebetulan awal cerita di hari Rabu itu saya jam 4 subuh, ketika saya sedang melaksanakan sholat subuh di musolahnya Bapakku, itu saya kedatangan saudara Marga. Saudara Marga ini warga saya, kebetulan juga yang aktif di kegiatan keagamaan sebagai salah satu pemegang grup Hadroh Al-Jawahir yang selalu membantu kegiatannya Habib Toha. Ketika saya awal pagi setelah subuh itu, saya didatangi oleh saudara Marga, ditunggu dari mulai sholat subuh sampai selesai. Ketika selesai, saya langsung mau pulang. Di situ ada saudara Marga yang ingin menceritakan perihal kejadian rumah tangganya. Awalnya beliau ini awalnya itu ingin menceraikan istrinya, tapi harus tidak tahu caranya seperti apa, maka nanya dulu ke saya. Setelah saya tanya kenapa, ada apa, persoalannya seperti apa, itu disitulah baru dia menceritakan. Sampai saya pun tidak percaya awalnya, karena ini sesuatu yang luar biasa. Kata saya tuh, ini jangan sampai menjadi fitnah. Ini bukan permasalahan yang kecil, tapi ini permasalahan yang besar. Kamu harus ada bukti dan jangan sampai kamu memfitnah. Tapi beliau menjelaskan dengan putus asanya, dengan rasa raut kecewa dan kesedihannya sambil menangis ke saya. Sampai saya pun ikut prihatin. Disitulah beliau menceritakan kejadian tersebut, sampai akhirnya saya pun mengambil sikap, ya sudah kalau gitu nanti kita harus ada pertemuan selanjutnya dengan saudara pelaku, harus bisa
cari titik temu. Yang paling penting saudara marga saya berikan motivasi psikisnya supaya lebih tenang, karena masalah ini bukan masalah sepele. Itu bisa saja saudara marga membunuh keduanya kalau dia tidak kuat iman. Makanya alhamdulillah dia masih dilindungi oleh Allah, dikuatkan imannya sehingga tidak terjadi sesuatu yang kurang baik. Akhirnya itu kejadian habis subuh sampai jam 7:30. Setelah itu selesai, berlanjut jam 4 sore. Kebetulan saya juga ditelepon lagi oleh saudara marga. Saudara marga menghubungi Habib tersebut untuk supaya bisa diselesaikan secara baik-baik. Namun tidak dijawab, tidak respon sampai jam 5 baru ada respon dari Habib tersebut dan menjawab siap mendatangi rumah marga dan ingin diselesaikan. Setelah maghrib, pada maghrib baru saya ke situ lagi, ada saudara Habib sama kakaknya yang intinya meminta maaf atas kesalahannya. Namun tetap saudara marga memaafkan, namun tetap hukum harus dilanjutkan. Setelah itu dimediasilah oleh saya, dibawa ke kantor balai desa. Di situ terjadi mediasi, namun tetap saudara marga menginginkan bahwa saya memaafkan saya, tapi tetap hukum itu harus dilanjut sampai kapanpun. Itu kronologisnya kurang lebihnya seperti itu. Oke, pengakuan oknum Habib tadi itu ya, apa setelah Anda audiensi ya? Iya. Intinya mengakui kesalahannya. Bahkan sambil salah satu kakaknya, saya kalau harus bersujud ke marga, saya siap sujud. Asal marga mau memaafkan, mau tidak melanjut ke ranah hukum. Sampai kakaknya itu mewakili, terus sama saya ditegur. Harusnya yang seperti itu pantasnya saudara tersebut yang harusnya bersimpuh minta maaf yang seperti kakaknya tersebut. Setelah itu baru saudara tersebut pun meminta maaf ke marga sambil menangis, sambil memeluk, sambil meminta maaf. Marga pun waktu kejadian tersebut memaafkan, namun tetap hukum tidak bisa diselesaikan secara damai, tetap harus dilanjut kata marganya. Baik, ketika terjadi di situ ada audiensi, kemudian mediasi, apa kesepakatan yang konkret waktu itu selain saudara marga itu melaporkan, kemudian juga saling memaafkan, padahal juga gitu aja keduanya kan sama-sama gitu kan. Kalau tidak salah itu saudara marga itu jamaahnya ya, ini jamaahnya ya, Pak Katib. Betul, beliau itu yang mengurusi dari mulai awal. Kan di situ ada kegiatan sholawat setiap malam minggu. Itu yang salah satu orang yang paling penting itu diantaranya saudara marga. Beliau yang punya akun YouTube, yang punya akun Facebook. Beliau yang menyediakan semua keperluan untuk adanya majelis tersebut. Makanya sangat disayangkan, beliau itu sudah dianggap guru oleh saudara marga. Oke, jadi saudara marga dan istrinya adalah jamaahnya oknum Habib T ini ya? Betul. Ya. Oke, Pak Katib, langkah selanjutnya seperti apa yang dilakukan oleh pihak desa atau pihak Anda? Kalau desa hanya memfasilitasi, karena beliau adalah warga kami, ketika beliau inginnya seperti apa, mangga. Kami selaku pemerintah desa wajib membantu warga kami yang sedang menjadi korban. Dan kemarin ada kejadian dari pemuda masyarakat, ada pemuda, ada ibu-ibu yang tadi videonya ditampilkan. Itu salah satunya warga desa Pemerhatan. Kami benar-benar menolak, benar-benar menginginkan hukum itu harus segera, secepat-cepatnya harus segera ditindak.
khawatirnya kalau nanti tidak ditindak, warga masyarakat kami ini akan lebih terprovokasi. Khawatirnya nanti tidak kondusif dan menjadi hal yang nanti tidak diinginkan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kami mendorong agar supaya pihak-pihak yang berwenang itu harus segera menindaklanjuti secepat-cepatnya. Ya, saya kira itulah kesaksian yang kemudian disampaikan oleh salah seorang staf desa di mana kejadian kebiadaban dari Habib berinisial T ini, yang kemudian di mana staf desa ini kemudian bercerita bahwa mula-mula dia tidak menerima dan tidak percaya dengan pengaduan yang kemudian disampaikan oleh suami dari korban dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Habib berinisial T ini, karena dia jangan sampai ini menjadi fitnah dan tanpa bukti. Ternyata setelah dicek dan setelah di mediasi ternyata memang itu betul, dan bahkan kakak dari pelaku atau kakak dari Habib berinisial T ini kemudian sembah sujud di hadapan suami untuk kemudian minta maaf agar masalah ini kemudian tidak disampaikan kepada ranah hukum atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Sembah sujud ini kemudian sebagai bentuk permohonan maaf dan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun dalam cerita kemudian yang diceritakan sebagai bentuk kesaksian dari staf desa ini, kemudian suami dari korban ini kemudian memaafkan perilaku dari Habib T itu, namun kemudian ini juga tidak menjadi jaminan bahwa itu kemudian tidak akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena itu menyangkut nama baik dan aib dari keluarga yang kemudian terjadi. Jadi kebiadaban ini kemudian memang selalu saja kemudian mewujudkan diri, karena sehebat apapun kemudian kelompok ini, oknum-oknum habaib ini, termasuk Habib T ini menyembunyikan ini, maka semua juga akan terungkap dan kebusukan itu pasti akan keluar, sehingga kasus ini kemudian harus terus kita kawal dan harus sampai ke ranah hukum agar sekiranya Habib berinisial T ini yang melakukan perselingkuhan sampai 7 kali ini, bahkan dilakukan di tempat sholat, di tempat ibadah ini, harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan seberat-beratnya. Karena ini tidak hanya menyangkut nama baik dari keluarga korban, namun ini juga menyangkut dari pelecehan agama, karena ini dilakukan di tempat sholat dan di tempat ibadah. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi dan bahkan ini melebihi perbuatan dari anjing sekalipun, sehingga mungkin tidak sedikit orang yang kemudian akan mengatakan bahwa Habib berinisial T ini lebih bajingan dari bahkan seekor anjing. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.